Waalaikumsalam, Pak Husin. Apa kabar? Alhamdulillah. Rekan-rekan semua. Sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Saya dengar kabarnya Pak Dar kena lockdown juga, Pak, nggak bisa pulang ya Pak? Kena karantina lokal nih. Baik, Pak Dar, kita ketahui ya di saat ini ya bahwa PLN ini mendapat tugas negara nih Pak ya. Betul. Mendapat tugas negara di situasi yang mungkin bagi sisi bisnis tidak mengenakan ya. Betul, betul sekali. Karena semua kena dampak dari COVID-19 ini Bapak. Nah, salah satu tugas yang diberikan Presiden lah kepada PLN berupa memberikan kompensasi keringanan bagi pelanggan PLN ya 450 volt ampere dan 900 volt ampere, semacam ada restitusi yang 900 dan gratis di 450. Pertanyaan ini, kalau teman-teman kita di lapangan ya mencari tahu, mereka sangat positif menanggapi apa yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini. Nah, yang kami tanyakan Pak, kira-kira kesiapan kita itu gimana Pak, yang di wilayah kita Pak? Baik, terima kasih Pak Husin dan teman-teman semua, juga seluruh pemirsa yang pada sore hari ini sedang menonton live kita. Ya. Betul sekali bahwa sehubungan dengan musibah ataupun wabah COVID-19 ini, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang diumumkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, bahwa untuk pelanggan-pelanggan subsidi, khususnya yang daya 450 untuk rumah tangga subsidi, itu digratiskan semua ya, selama 3 bulan ke depan. Jadi pembayaran rekening April, Mei, Juni itu gratis untuk pelanggan yang daya 450. Ya. Nah, kemudian untuk pelanggan yang daya 900 subsidi, jadi pelanggan 900 tidak semuanya, jadi pelanggan 900 itu ada yang subsidi, ada yang tidak subsidi. Nah, yang pelanggan yang disubsidi ini juga diberikan diskon 50% selama 3 bulan ke depan, yaitu mulai April, Mei, dan Juni. Nah, total pelanggan kita yang ada di Sumatera Selatan ini kurang lebih ada sekitar 650.000 pelanggan, ya, 652.000 pelanggan untuk rumah tangga yang 450 dan yang 900. Jadi total subsidi yang tadi yang kita berikan ataupun diskon yang diberikan, termasuk yang gratis, itu anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah ini untuk Sumatera Selatan itu sekitar total 35,8 miliar per bulannya. Kita yang rekening yang gratis 450 sama yang diskon 900 tadi. Ya, betul. Kalau untuk seluruh wilayah kerja kami, PLN S2JB itu Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Ya. Jadi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu itu total pelanggan yang mendapatkan gratis listrik dan juga untuk yang diskon 50%, itu totalnya ada sekitar 1 juta pelanggan. Nah, nilai totalnya kurang lebih yang harus kita tanggung itu sekitar 45,8 miliar. Itu yang dikeluarkan oleh PLN di S2JB. Betul. Nah, mungkin itu sementara Pak, mungkin nanti bisa jelaskan lagi, ada pertanyaan. Ini jujur aja Pak, ada pertanyaan yang menarik di kalangan masyarakat Pak. Apakah memang masih ada itu Pak, pelanggan 450 itu? Ini pertanyaan ketika pemerintah mengumumkan bahwa akan memberikan diskon dan berupa pemotongan penghapusan biaya pemakaian khususnya pelanggan 450 itu, 40 PA itu, ada pertanyaan yang besar di masyarakat. Apakah memang masih ada Pak pelanggan 450 itu? Karena mengingat ke belakang
pasang baru sekarang kan sudah token semua Bapak. Ya ternyata token kan 1.300 PA semua. Ah ini gimana Pak? Apakah? Tapi kalau data laba ini kayaknya memang itu ada atau gimana nih Pak? Umumnya lokasi pelanggan ini sebagian besar tersebar di mana Pak? Kalau apakah perkotaan juga ada pelanggan 450 seperti ini Pak? Total pelanggan kita yang masih 450 itu untuk wilayah Sumatera Selatan itu ada 343.000 itu untuk di Sumatera Selatan. Nah, total untuk yang di Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu itu ada 582.500-an untuk pelanggan yang 450. Nah, memang rata-rata memang kebanyakan untuk 450 itu di daerah perdesaan, tapi yang di kota juga masih banyak, di sekitar kita sini juga masih banyak, seperti kemarin hari Senin yang lalu, alhamdulillah secara simbolis bersama Pak Gubernur juga kita serahkan untuk pelanggan yang mendapatkan gratis maupun yang diskon 50%. Ya. Di sekitar Palembang sini, di dalam kota di sini, mungkin dekat dengan kantor kita sini, ini masih ada. Masih ada, artinya bahwa pelanggan 450 itu memang masih ada di kota Palembang. Oke. Ini memang kita untukkan untuk benar-benar masyarakat yang terdaftar di dalam TNP 2K, yaitu yang pelanggan-pelanggan yang benar-benar untuk terdaftar di percepatan pengentasan kemiskinan ini ada terdata di situ. Ada Pak. Ada, dan kita beberapa bulan sebelumnya juga kita memberikan sambungan listrik gratis kepada pelanggan yang 450 ini. Ya. Jadi sambungan listrik gratis itu gratisnya mereka nggak bayar, tapi yang bayari adalah karyawan PLN. Jadi karyawan PLN yang iuran untuk membantu pelanggan-pelanggan kita yang secara ekonomis dia pengen nyambung ke pelanggan, menjadi pelanggan tetapi tidak sanggup membayar, maka dibayari oleh PLN, oleh karyawan PLN. Ini beberapa bulan yang lalu sempat kita gulirkan seperti itu. Itu dipotong gaji Pak? Kita iuran, sukarela. Kalau boleh, kalau level GM berapa gitu Pak, level manager berapa? Itu rahasia perusahaan. Kan Pak kita di sini Pak. Jadi ini kita kumpulkan namanya kita punya program namanya One Man One Hope. Jadi setiap pegawai itu diharapkan mempunyai ada satu harapan untuk membantu masyarakat yang ataupun pelanggan-pelanggan kita, masyarakat kita yang tidak mampu untuk bisa menikmati listrik dengan cara kita bantu pembayaran pasang banyak. Itu kita gulirkan berapa hampir setahun ini. Ya. Gitu Pak. Pak, ini ada pertanyaan masuk dari WA kita Pak di 081278270012. Menarik ini Pak pertanyaannya. Kenapa pelanggan 1.300 PA tidak masuk dalam daftar yang katakanlah mendapat diskon Pak? Karena kita ketahui bahwa 1.300 juga termasuk pelanggan yang ya katakan seperti rumah MBR itu Pak, program subsidi kan rata-rata 1.300 dengan kondisi ekonomi kita ketahui. Nah, pertanyaan dari masyarakat pemirsa kita melalui WA kita Pak, apakah dan kenapa 1.300 juga tidak masuk Pak dalam restitusi ini gitu ya? Termasuk saya nih Pak 1.300. Kalau pertanyaan itu disampaikan ke kami ini di Palembang ini kan sebagai pelaksana ya. Betul, siapa? Melaksanakan kebijakan. Nah, di PLN sendiri, di PLN ini juga sebagai pelaksana. Artinya yang membuat kebijakan ini adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. Karena jadi, ditugasi Mbak ya? Kita ini hanya menjalankan tugas, ditugasi untuk menyampaikan mendata pelanggan-pelanggan yang disubsidi ini siapa, mana saja, ini yang kita data, itulah yang diberikan kemudahan tadi dengan gratis maupun diskon 50%. Gitu Pak. Baik. Pak, ini kalau ada lagi beberapa pertanyaan yang masuk, kira-kira nih Pak, kira-kira ini sampai kapan PLN bisa bertahan nih Pak? Kalau kondisi seperti ini kan 3 bulan dikasih Pak, 3 bulan.
3 bulan. Kira-kira sampai kapan bisa bertahan? Apakah setelah 3 bulan kapan lanjut lagi gitu, Pak? Kalau sesuai program dari pemerintah, kita ini kan menjalankan tugas dari pemerintah, Pak ya. Artinya diskon ini yang diberikan, pemerintah menugaskan memberikan diskon 3 bulan, ya 3 bulan inilah yang kita akan laksanakan. Artinya ya setelah itu akan kembali normal lagi dalam pemakaiannya, dalam penagihan rekeningnya. Jadi hanya gratisnya di bulan April, Mei, Juni, 3 bulan itu saja, Pak. Nah, kalau untuk operasionalnya ya insya Allah selama masyarakat masih membutuhkan listrik, insya Allah PLN tetap siap untuk melayani. Luar biasa. Pak, ini ada lagi satu pertanyaan nih dari pembaca kita, Pak. Cara mendapatkan subsidi, Pak, gimana? Ini dari Nur Laila 12, Pak, masuk dari IG kita. Ya, baik, kalau untuk yang pelanggan yang pasca bayar, ya, Pak. Yang pasca bayar itu secara otomatis dia tagihan rekeningnya itu sudah 0. Kalau yang 450. Kalau yang 900 subsidi, yang 900 subsidi itu artinya pelanggannya langsung rekeningnya itu sudah didiskon 50%. Nah, tetapi untuk mengetahui apakah kita ini yang misalnya yang pelanggan 900, yang 900 ini termasuk yang subsidi atau tidak, itu bisa dicek dari rekening sebelumnya. Rekening sebelumnya itu kan ada kodenya TM, ada yang T gitu ya. Nah, kalau TM itu artinya tidak mampu. Nah, tidak mampulah itulah yang disubsidi. Itulah yang mendapatkan diskon 50%. Dan itu untuk pelanggan-pelanggan yang pasca bayar, itu secara otomatis di tagihan rekeningnya sudah terkoreksi ataupun sudah terdiskon, diskon 100% maupun diskon 50%. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan adalah teman-teman bagaimana untuk pelanggan-pelanggan yang prabayar. Ya, betul. Nah, kalau untuk pelanggan prabayar itu kita hitung adalah dari rata-rata pemakaian terakhir. 3 bulan terakhir itu yang terbanyak di bulan apa, maka yang terbesar itulah yang kita berikan diskonnya. Misalnya daya 450 di bulan-bulan Desember, Januari, Februari, itu misalnya tertinggi adalah pemakaian di bulan Desember, maka besarnya diskon itu diberikan sebesar senilai pada saat bulan Desember. Itu yang diberikan. Ya, betul. Demikian juga untuk pelanggan yang 900. Yang 900 itu juga sama, diambil dari pemakaian 3 bulan terakhir itu yang tertinggi yang mana, itu kita diskon 50%. Gitu. Nah, caranya untuk mendapatkan diskon itu, kalau yang pasca bayar tadi kan langsung otomatis ya. Ya, betul. Yang prabayar ini kan setiap pelanggan harus ngisi token. Oke, betul, Pak. Nah, tokennya ini nanti diberikan. Jadi pelanggan harus menghubungi. Kalau pelanggan mau beli biasa kan ke counter beli, misalnya beli 100.000 dapat token sekian nomornya. Ya, nah, kalau yang gratis ini pelanggan silahkan menghubungi melalui call center PLN 123 atau melalui websitenya PLN. Buka www.pln.co.id, di situ nanti ada pengajuan untuk token gratis atau token diskon 50%. Nah, dengan kita memasukkan kode ID pelanggannya, nanti langsung diberikan kode tokennya. Gitu. Nah, kalau yang pelanggan yang diskon 50%, tentunya nanti begitu melakukan pembelian, pada saat melakukan pembelian itulah nanti akan mendapatkan keringanannya tadi, 50%-nya tadi. Nah, ini untuk pelanggan yang prabayar ini diberikan tiga kali. Jadi kalau misalnya 450 nih, 450 bulan ini udah diberikan gratis. Ya. Kemudian belum sampai habis bulannya, listriknya udah mati. Ya, betul. Karena tokennya habis. Nah, karena tokennya habis, maka beli token dulu. Beli token dulu. Nah, nanti bulan berikutnya kita klaim lagi untuk mendapatkan token yang gratis. Itu bulan kedua.
Nah, dan kedua, Ya, nanti demikian juga kalau misalnya di tengah baru tanggal 15 sudah habis, ya terpaksa harus beli token dulu sendiri. dan Nanti di bulan berikutnya kita dapatkan token gratis tadi gitu. berarti memang pelanggan harus jadi perlu persepsi ini perlu kita luruskan juga kan Pak. Bukan berarti dia 450 begitu tanggal 15 habis dia ngisi lagi dihitungnya 1 bulan. Oh tidak, berarti 3 kali dihitung 3 kali Pak ya. Ya, jadi besarnya gratisnya itu adalah senilai sebesar pemakaian 3 bulan sebelumnya itu yang terbesar yang mana, itulah diambil yang terbesarnya. Jadi kalau Desember, Januari, Februari Ya. itu pemakaian terbesarnya di Desember, maka nilai yang diberikan gratisnya adalah senilai sama seperti bulan Desember. Baik, Pak Daryono, tadi ketika kita melalui call center 123 Pak ya, kemudian kita minta ID, dapatlah kodenya itu aktivasinya ketika kita dapat kode itu bisa dilakukan ketika saat kita mengisi ulang pulsa di ATM gitu ya, di agen-agen bisa seperti itu nanti Pak ya. Jadi langsung aja begitu mendapatkan kode tokennya itu langsung di-enter di KWH meter di rumah masing-masing. Jadi nggak perlu datang ke ATM lagi. Ya, secara otomatis sih akan terdetek. Baik, Pak, pertanyaan berikut ini masuk lagi. Ada nih pertanyaan Pak, oh luar biasa nih Pak. Ternyata yang nontonnya banyak nih kan. Mungkin harus buat bersambung Pak ya Pak. Apa kok listrik kami naik terus nih? Ada pertanyaan dari Herlina Prandayani dari Jalan Segur Putih. Dia bertanya begini Pak, maaf Pak, kok listrik kami naik terus, pemakaian sama naik semakin terus. Apakah ya kayaknya sama seperti di medsos Pak yang beredar? Kenapa pelanggan yang Cibitika 2.300, 2.400 justru pemakaiannya naik? Apakah ini juga termasuk subsidi silang untuk subsidi? Enggak, ini jadi perlu kami luruskan. Jadi Bapak Ibu bisa cek di tagihan itu KWH-nya berapa, dan kalau mau lihat tarifnya bisa juga dilihat di website PLN juga ada tarif, atau melalui Google itu juga bisa kita cari tarif listrik yang berlaku. Nah itu bisa dicari itu per KWH-nya berapa. Ya. Nah, nanti kalikan. Nah, bisa jadi kenapa tagihannya naik, itu bisa jadi karena gini, sekarang ini kan sekolah ada libur. Ya. Ya, sekolah pada libur atau sekolah dari rumah. Terus yang bekerja juga banyak yang work from home. Ya, betul. Saya kadang-kadang anggota saya juga banyak yang melakukan work from home. Betul. Artinya begitu biasanya itu anak-anak sekolah harus di sekolah, sekarang siang di rumah. Betul Pak, betul. Bisa juga karena melakukan pembelajaran dari rumah, pakai internet, pakai laptop, bisa juga ada pemakaiannya itu meningkat. Yang sebenarnya itu kalau siang nggak nyala karena nggak ada orang, sekarang ada di rumah semua, ya otomatis ada kenaikan seperti itu. Tapi silahkan dicek, tapi yang pasti tidak ada kenaikan tarif listrik itu tidak ada. Jadi sama sekali nggak ada, bisa dibuktikan, bisa dicek di website PLN. Artinya kemungkinan terjadi lonjakan kenaikan atau tagihan listrik di pelanggan bisa jadi karena intensitas kegiatan di rumah itu tinggi, Pak. Sebab ada orang bilang anak-anak yang tadinya di sekolah tiba-tiba belajar di rumah, dia buka darlingnya sendiri dan melalui online itu dia sudah memakai daya listrik. AC hidup juga saudara. Di sisi pelanggan juga harus menghemat juga seperti itu Pak Dor. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita lihat beban pemakaian listrik, kita ini sudah turunnya sangat drastis sejak adanya virus COVID-19 ini. Kalau sebelumnya
ini hampir di Sumatera Selatan ini hampir mencapai 900 megawatt, 800-an megawatt. Jadi ada penurunan cukup signifikan. Itu kan beban puncaknya, Pak Dar? Iya, beban puncak maupun siang juga maupun malam ada penurunan. Ada penurunan sekitar 100 megawatt. Iya. Kemudian Pak Dar ini yang apa? Kesiapan ya. Ini ya saya pikir kami melihat gini. Sebentar lagi Ramadan nih, Pak. Betul. Ya. Secara otomatis penggunaan daya listrik juga tinggi juga. Kira-kira nih Pak, kira-kira apakah sudah ada persiapan tersendiri PLN untuk menjelang Ramadan ini, Bapak? Baik, terima kasih Pak Usaid. Jadi mau ada Ramadan ataupun tidak sama saja bagi kami. Kami bertekad untuk menyediakan listrik ini 24 jam non-stop. Ya. Tidak ada, kita juga tidak berharap ada gangguan, sehingga mulai dari awal tahun dan sampai sekarang kita terus melakukan pemeliharaan jaringan, terutama pembersihan dari pohon-pohon yang mendekati jaringan kita, dan juga melakukan pemeliharaan peralatan-peralatan juga yang harus lakukan pemeliharaan, kita lakukan pemeliharaan. Hampir setiap hari tim kami, teman-teman di lapangan ini bekerja untuk melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan. Ya. Memang kita di sini masih banyak yang jaringan udara yang masih rawan juga terhadap gangguan layang-layang, gangguan pohon. Ini yang kami juga berharap kerjasama juga dari masyarakat, dari seluruh pelanggan kami untuk mau berpartisipasi, paling tidak menginformasikan. Kalau misalnya ada yang jaringan atau pohon yang sudah deketin jaringan, ini bisa diinformasikan. Dan sebenarnya kami juga sudah bisa monitor karena kami punya program, ada aplikasi yang bisa monitor di sepanjang jaringan kita ini pohonnya sudah setinggi berapa, itu kita punya programnya. Jadi kita bisa monitor. Misalnya di daerah A, oh ini ada daerah pohon yang sudah mau menyentuh, itu sudah kita bisa monitor. Tapi memang bukan hanya pohon saja yang kadang-kadang menjadi gangguan, itu termasuk tadi saya sebutkan ada layang-layang, benang layang-layang, ini juga sangat mengganggu. Tapi secara prinsip teman-teman kita, tim kami di lapangan setiap hari melakukan pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan. Gitu Pak Husein. Kontribusi Pak gangguan dari sektor ini berapa besar Pak terhadap keandalan? Kalau dari pohon memang paling banyak gangguan kita ini masih didominasi dari pohon. Pohon ini karena kan wilayah kerja kita bukan hanya di kota saja ya, termasuk yang di desa-desa ini yang ada di daerah perkebunan, ini juga masih banyak. Tapi ada satu menarik Pak yang kita ya teman-teman di lapangan juga melihat ya, ada semacam ketidaksinkronan gitu ya antara mohon maaf ini Pak, dan ini terjadi bukan di Palembang, Sumatera Selatan, tapi di berbagai daerah di Indonesia juga. Antara PLN khususnya dengan pemerintah daerah setempat dalam hal penanaman Pak. Dalam hal penanaman kami lihat Pak. Kenapa? Saya tidak tahu gimana, apakah sudah ada pasal, ada aturan mainnya gimana. Di mana ada jaringan udara di situ, kabel udara, pasti di bawahnya ditanam pohon Pak. Ya kita sudah bisa dibaca lah Pak ya, kira-kira 3 bulan 4 bulan pasti itu pohon itu akan meninggi, melebihi dari kabel saluran udara. Akibatnya pangkas juga lagi naik lagi. Nah, maksud masyarakat, mungkin masyarakat pendapat kenapa tidak koordinasi atau mundur ke belakang 3 meter dari jaringan atau gimana? Ini Pak, apakah kan repot juga Pak kalau tiap bulan mangkasin terus gitu Pak? Apa nggak ada kerjaan lain ke masyarakat seperti itu Pak? Ya, kalau yang di kota-kota kita sudah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup ya, dan Dinas Pertamanan yang menangani di sini. Jadi kita kerjasama juga dengan mereka untuk melakukan pemangkasan ini. Memang
ada dilematik juga dari pihak kota, tentunya kan menginginkan ada daerahnya hijau gitu ya, rimbun gitu. Tapi ya di sisi lain ada jaringan juga di sana yang kita harus jaga juga. Nah, ada beberapa daerah-daerah yang memang seperti misalnya sama sekali tidak bisa dipangkas, ini kita siapkan juga jaringan menggunakan kabel. Ya. Tapi tidak semuanya menggunakan kabel gitu. Baik. Jadi, secara prinsip kita juga lakukan koordinasi dengan pemerintah kota untuk melakukan pemangkasan pohon tadi. Baik, Pak, ini kembali ada satu pertanyaan lagi, Pak, dari pemirsa kita. Bahwa tidak semua pelanggan 450 yang mengerti tentang prosedur mendapatkan diskon ini, Bapak. Boleh dikatakan mereka tidak melek teknologi. Bagaimana mereka bisa mengakses web kalau mereka tidak paham soal webnya. Kemudian untuk call center 123 juga mungkin mereka boleh katakan agak ragu atau gimana. Nah, bagi masyarakat kita, Pak, bagi masyarakat kita yang 450 atau 900 itu yang tidak paham dengan dua cara yang diberikan oleh PLN ini, kira-kira, Pak, apakah mereka bisa datang langsung, Pak, ngelapor, Pak, kami ini pelanggan 450 mau buka webnya PLN nggak bisa, nggak ada internet. Kemudian kita call center 123 kami juga nggak paham, nggak ada telepon. Nah, kami datang sendiri nih, Pak. Ini bisa nggak dilayani manual seperti itu, Pak? Kalaupun bisa, apakah mereka ke unit-unit masing-masing atau gimana, Pak? Untuk pelayanan manual memang nggak ada karena kita semuanya sudah tersistem. Jadi sudah tersistem. Ini kita juga kerjasama dengan pemerintah kelurahan ya, dengan kepala desa, kepala desa untuk memfasilitasi ini. Dan juga mungkin bisa dibantu juga ke petugas kami yang di lapangan untuk memintakan ini. Tapi kalau untuk datang ke kantor minta ini kita nggak layani, apalagi sekarang dengan adanya wabah COVID-19 ini sesuai dengan program pemerintah juga kita harus melakukan social distancing ataupun physical distancing juga, harus menjaga jarak, sehingga kami sejak diputuskannya harus melakukan social distancing, pelayanan kami di unit-unit kami ini sementara kita tidak menerima pelayanan yang langsung, jadi semuanya melalui teknologi digital, bisa melalui di samping call center tadi juga ada sarana lain yang bisa digunakan yaitu melalui WA. Kebetulan ini saya nggak hafal nomor WA-nya yang bisa dihubungi untuk yang pelanggan gratis tadi, tapi nanti saya carikan, mudah-mudahan sebelum ditutup nanti ada datanya. Nah, jadi di samping melalui call center 123 atau website, pelanggan-pelanggan itu juga bisa komunikasi menggunakan WA. Sekarang kan hampir di daerah-daerah itu sudah mengenal WA. Ya. Di desa-desa sudah mengenal WA semua. Nah, ini juga kita gunakan. Tapi memang yang paling cepat itu kalau menggunakan call center maupun website. Kenapa? Karena kalau call center maupun website itu adalah aplikasinya yang mengelola PLN sendiri. Ya. Sehingga PLN bisa memaintain, PLN bisa bertanggung jawab penuh terhadap itu. Tetapi kalau dengan menggunakan WA Group, WA ini kan punyanya Facebook. Jadi punyanya orang luar yang mengelola. Jadi kita hanya numpang saja gitu. Begitu Pak Husin penjelasannya. Nah, Pak, ada dua pertanyaan lagi. Ini menarik Pak Daryono. Mohon maaf ini Pak, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari pembaca kita nih Pak, dari pemirsa kita ini. Kira-kira Pak, tadi Bapak Daryono menyebutkan bahwa jumlah pelanggan kita yang 450 itu sekitar 652.000 pelanggan Pak, total ya. Kira-kira Pak, ada batas deadline-nya nggak Pak? Batas waktu, apakah pelanggan ini kira-kira pelanggan ini semuanya sudah terdetek di sistem kita, di sistem PLN, sehingga mereka yang berhak mendapat pelanggan. Apakah PLN juga punya target
Seperti itu Pak. Apakah data 450 ini sudah masuk total, mereka yang melapor mendaftar melalui call center maupun melalui ke website Pak? Secara sistem kita sudah mengakomodir semua, tinggal pelanggan ini untuk mendapatkan kode tokennya. Ya. Tapi secara tersistem kita mulai minggu yang lalu, Ya. minggu lalu itu sudah 100% untuk pelanggan di Sumatera Selatan ini, termasuk Jambi dan Bengkulu, ini sudah terdata semua dan sudah tercreate semua kode tokennya. Jadi kode token itu sebenarnya sudah ada, tinggal pelanggan itu tinggal ngambil saja gitu. Jadi tidak perlu misalnya begitu pelanggan datang langsung kita buatkan tokennya, tidak. Tapi token itu sudah tercreate semua, tinggal pelanggan-pelanggan yang mendapatkan gratis maupun yang diskon 50% tadi, khususnya untuk yang prabayar, itu tinggal ngambil kode tokennya melalui sarana yang kami sebutkan tadi. Ya. Bisa melalui PLN, gitu. website atau nomor WA. Nah, ya. Nomor WA-nya bisa ditatat nih nomornya. Ya, Pak. Kebetulan saya sudah dapatkan nomor untuk kalau menghubungi dengan WA Group, dengan WA untuk mendapatkan tokennya itu. WA-nya di 0812 212 3123. 3123. Jadi saya ulangi ya, di 0812 212 3123. Itu kalau menggunakan WA. Jadi pelanggan bisa kalau dia tidak bisa ke website atau call center 123, bisa alternatif ketiga itu menggunakan WA. Pak, ada mungkin ada pertanyaan krisis Pak di WA kami nih Pak. Kenapa tidak PLN sendiri Pak yang langsung mengaktifasi pelanggan itu Pak? Kan kita sudah punya data pelanggan-pelanggan yang harus di diskon, yang 900 PA dengan kode MT tadi Pak. Kemudian pelanggan 450 kita sudah punya data. Kenapa kita tidak secara PLN secara langsung Pak melakukan aktivasi sehingga ketika pelanggan melakukan ya secara otomatis sudah terpotong atau sudah terdiskon Pak gitu Pak. Karena melihat keterbatasan Pak. Betul. Jadi ini kalau untuk yang pelanggan pasca bayar, ya. Yang pasca bayar itu secara otomatis kita bisa meng-create. Bisa langsung di rekeningnya itu bisa langsung otomatis tagihan rekeningnya langsung 0 atau langsung dikoreksi 50%. Ya. Tetapi kalau pelanggan-pelanggan yang prabayar, pelanggan prabayar ini kan harus meng-enter dulu kode tokennya itu di KWH meternya pelanggan masing-masing. Ya. Nah ini yang kita nggak bisa secara sistem. Jadi setiap pembelian kita kalau beli token kan pelanggan itu harus meng-enter sendiri di KWH meternya. Betul, memasukkan sendiri 12 digit. Ya, memasukkan sendiri yang 12 digit itu. 12 digit, Jadi kita memang berikan nomor itu, nomor kodenya itu yang kita berikan, pelanggan sendiri yang memasukkan di KWH meternya yang ada di rumah masing-masing. Baik, mungkin ada belakang ada pertanyaan belum ada ya? Tapi sudah luar biasa, Pak. Pertanyaan yang mungkin pada kesempatan terakhir ini ada sesuatu Pak yang disampaikan oleh Pak Dar kaitannya dengan kontribusi PLN di situasi COVID-19 ini, Bapak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Husein dan teman-teman semuanya. Jadi terima kasih kesempatannya. Jadi di samping PLN sendiri tadi yang melalui program dari pemerintah memberikan diskon gratis maupun diskon 50%, kami dari karyawan-karyawati PLN juga ini ada program lain juga namanya program ketahanan pangan. Yang mana program ketahanan pangan ini kita bekerja sama dengan PLN, dengan YBM atau Yayasan Baitul Malnya PLN. Yayasan Baitul Mal PLN ini adalah seluruh pegawai-pegawai yang Muslim. Di situ kita yang gaji dari seluruh pegawai ini dipotong secara otomatis
untuk dimasukkan ke di YBM tadi, ini yang kita sumbangkan juga untuk ke masyarakat yang ada di sekitar kantor-kantor kita, di sekitar lokasi-lokasi peralatan-peralatan PLN yang vital yang harus kita jaga. Nah, ini kita juga memberikan sumbangan juga yang kita sebut dengan program ketahanan pangan. Ini per orang kita berikan juga ada berupa sembako. Nilainya sendiri saya kurang begitu hafal, tapi ini program-program inilah yang terus kita gulirkan juga kepada seluruh masyarakat kita untuk membantu masyarakat kita yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Dan tentunya juga kami juga berharap ya mohon doa restu dari seluruh pelanggan kita juga supaya petugas-petugas kami di lapangan ini juga diberikan kesehatan, jangan sampai tertular, karena kalau sampai ini tertular yang repot semuanya. Ya betul, Pak. Harus kalau sampai ditutup kantornya, nah ini kita repot semua gitu. Baik. Ya, kita berharap sebenarnya mohon doanya aja, semoga teman-teman diberikan kesehatan. Itu Pak Husin, terima kasih kesempatannya. Baik Pak Daryono, terima kasih atas waktunya di Sumsel Virtual Fest 2020 ini dengan topik kontribusi PLN di tengah COVID-19 ini. Mudah-mudahan bincang sore hari ini memberikan edukasi dan memberikan pencerahan kepada pelanggan PLN dan masyarakat Sumatera Selatan khususnya bagaimana cara untuk mendapatkan diskon tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Dan mungkin dalam waktu lain kita akan mencoba untuk membahas dengan tema-tema yang lebih menarik lagi, yang lebih informatif lagi kepada masyarakat. Kami ucapkan terima kasih, selamat sore Pak Daryono, mudah-mudahan PLN sehat, jangan sampai kena terpapar, sebab kata Pak Daryono kalau sampai pegawainya terpapar, kantor tutup, listrik juga mati ya. Jadi semua kita berdoa dan doa kami mohon doanya juga Pak, kami tim-tim kami di lapangan supaya sehat juga, supaya bisa live terus setiap hari. Amin. Terima kasih Pak Daryono. Doakan kita Pak. Siap Bapak. Terima kasih. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.